Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar tentang teori hukum. Penjabaran berkaitan dengan pemahaman tentang ilmu hukum yang keberadaannya harus dapat mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep, serta mengembangkan definisi-definisi. Berdasarkan penggunaan teori, berarti dapat lebih mempertajam fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. Teori hukum sekaligus akan memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pengetahuan dari peneliti. Sahabat semua, mari kita coba dudukan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang teori hukum. Pemahaman awal ini selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan untuk pemahaman lebih mendalam. Untuk maksud tersebut, kita akan mendapat bantuan inspirasi dan komparasi dari referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakoko gembelengan, wakon rimpang sekane dadi salata, wakon rimpang sekane dadi salata. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Surjono Sukanto. 1. Teori adalah ide-ide para ilmuwan yang tidak sesuai dari kenyataan atau bahkan jauh dari kenyataan. Tujuan diadakannya teori terutama untuk menyajikan pola-pola yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia. Namun dalam kenyataan, seringkali cara penyajian definisi-definisi teori dilakukan secara abstrak, sehingga diperlukan upaya-upaya penyajian yang lebih konkret. 2. Gambaran lebih konkret tentang teori perlu memperhatikan beberapa kriteria ideal tentang teori sebagai berikut. A. Logis dan konsisten sehingga tidak saling bertentangan di dalamnya. B. Pernyataan memiliki interrelasi yang serasi. C. Mencakup semua unsur gejala. D. Tidak terdapat duplikasi atau pengulangan pernyataan. Dan E. Harus dapat diuji dalam suatu penelitian berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. 3. Pada umumnya, hasil pemikiran yang dikualifikasikan sebagai teori berupa susunan atau sistemasi dengan nama kerangka acuan, perspektif-perspektif, orientasi-orientasi, atau pendekatan-pendekatan. Intinya adalah terjadinya identifikasi atas beragam komponen yang dianggap relevan. 4. Secara sederhana, pengertian teori dapat dirumuskan sebagai suatu cara untuk mengklasifikasikan fakta sehingga kesemua fakta dapat dipahami sekaligus. Di dalam praktik penelitian, apabila dijumpai kesukaran dalam menyusun kerangka teori, maka akan ditempuh pembuatan model sebagai simplikasi dari sistemasi hubungan-hubungan antar variabel. 5. Kerangka teori dalam penelitian hukum mengenal penelitian hukum sosiologis dan penelitian hukum normatif. Untuk penelitian hukum normatif diperlukan kerangka teori yang khas ilmu hukum, sebagaimana teori hukum murni dari Hans Kelsen atau teori tentang keputusan dari Terhart. Perhatikan pernyataan bersumber Sacipto Raharjo. 1. Teori merupakan sarana untuk menerangkan dan memahami masalah secara lebih baik. Berbagai hal yang semula tersebar akan disatukan dan ditunjukkan serba keterkaitannya secara bermakna. Teori akan memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemasikan masalah yang dihadapi. 2. Teori hukum berdasarkan kekuatan nalar akan terus mengejar penjelasan yang konkret maupun filosofis. Teori hukum akan membuat sejelas-jelasnya nilai-nilai dan postulat-postulat hukum yang relevan. 3.
Mengingat kompleksitas hukum, maka teori hukum berpotensi mengandung subjektivitas. Oleh karenanya, muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum sesuai dengan sudut pandang tertentu. Kemampuan penalaran tidak akan pernah menjadikan manusia mendiamkan fenomena yang dihadapi, sebab manusia bernalar akan selalu mempertanyakan masalah yang dihadapi. 4. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zamannya. Oleh karena itu, antara lain dikenal teori-teori dari Yunani dan Romawi yang lahir beberapa abad lalu. Untuk itu, perlu sikap waspada dan kritis terhadap latar belakang pemikiran yang mempengaruhi kelahiran suatu teori. Perhatikan pernyataan bersumber B. Arif Sidarta. 1. Teori hukum timbul pada abad 19 yang dipicu oleh kondisi lesu dalam diskusi studi hukum. Diskusi filsafat hukum yang dianggap terlalu abstrak dan spekulatif, sedangkan diskusi dogmatika hukum dianggap terlalu konkret serta terikat pada tempat dan waktu. Untuk itu, lahir teori ilmu hukum sebagai disiplin ilmiah mandiri yang posisinya terletak antara filsafat hukum dan dogmatika hukum. 2. Berkaitan dengan ruang lingkup dan fungsinya, maka istilah teori hukum diterjemahkan menjadi teori ilmu hukum. Secara umum, teori ilmu hukum dapat dimengerti sebagai disiplin hukum dalam perspektif interdisipliner dan eksternal menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun keseluruhan, baik konsepsi teoritis maupun pengejawantahan praktisnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperoleh pemahaman lebih baik dan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dalam kegiatan yuridis. 3. Secara sistematis, teori ilmu hukum terbagi atas 3 kecabangan, yaitu teori hukum, hubungan antara hukum dan logika, dan metodologi hukum. Sedangkan Brueging berpendapat bahwa teori ilmu hukum terbagi atas aliran teori hukum empiris berlandaskan kebenaran korespondensi dan aliran teori hukum kontemplatif berlandaskan kebenaran pragmatis. 4. Teori ilmu hukum terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan untuk secara kritis mengolah berbagai hasil penelitian dari sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, logika hukum, dan lain-lain menjadi teknik hukum dan sarana intelektual. Berdasarkan hasil dari teori ilmu hukum ini, selanjutnya dapat dipakai dalam rangka implementasi dogmatika hukum ke dalam praktis hukum secara efisien dan efektif. Sahabat semua, apabila kita perhatikan beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas teori hukum. Pemahaman tentang teori hukum berarti mempelajari hukum dalam konteks disiplin hukum yang memiliki perspektif interdisipliner, melakukan analisis terhadap berbagai fenomena hukum, baik dalam tataran konsepsi teoritis maupun pengejawantahan praktis. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman tentang teori hukum diharapkan semakin jelas. Teori hukum sebagai bagian dari ilmu hukum secara kritis dan kreatif membantu menjelaskan tentang hukum dari sudut pandang tertentu. Melalui bantuan teori hukum, maka pemahaman tentang hukum diharapkan semakin lengkap. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang teori hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.